Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Semarang, Bapak Haji Hendar Prihadi beserta Ibu Tia. Yang kami hormati Ibu Wakil Wali Kota, Bu Ita beserta Pak Alwin, Pak Sekda kali Ibu betul. Kali Ibu, betul. Di para habaib, para kiai, seluruh pengurus Masjid Agung Kota Semarang dan juga jamaah yang mewakili pengorbanan atau penyerahan hewan kurban pada pagi hari ini yang kami hormati juga. Alhamdulillah, dengan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini, hari raya Idul Adha, kita bisa bertemu di halaman Masjid Agung Semarang dalam rangka penyerahan sapi dari Bapak Wali Kota kepada panitia Masjid Agung Kota Semarang untuk dilaksanakan penyembelihan. Kami sampaikan kepada Pak Wali serta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya bahwa sesuai dengan anjuran bahkan arahan dari Pak Wali supaya di dalam pelaksanaan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban pada tahun ini sesuai dengan kondisi yang perlu ada catatan protokol kesehatan, maka alhamdulillah untuk sholat sudah sejak beberapa minggu yang lalu sudah kita laksanakan sholat Jum'ah dengan protokol yang ketat. Demikian juga sholat maktubah harian juga kita lakukan sedemikian rupa. Kemudian untuk penyembelihan kurban yang kebetulan hari raya Idul Adha hari ini bertepatan dengan hari Jumat, maka penyembelihannya akan kita laksanakan besok hari Sabtu supaya tidak ada penggerombolan jamaah untuk melihat penyembelihan di sini. Di samping itu juga untuk tahun ini kami membatasi supaya bisa korban itu tidak terlalu banyak, maka kami mengarahkan kepada sebagian jamaah untuk disembelih di RH maupun di masjid ada di lingkungannya masing-masing, tidak mengumpul atau menyatu semuanya di Masjid Agung Kota Semarang ini. Kalau tahun lalu kita menyembelih hewan kurban sebanyak 19 ekor sapi, kemudian kambingnya 57 ekor. Untuk tahun ini alhamdulillah pun sudah kita batasi, tapi juga masih sampai mencapai 14 ekor Ibu. Jadi yang pertama dari Bapak Wali, sapi yang paling besar itu. Kemudian yang kedua dari Bapak mantan PJS Wali Kota, Bapak Tafib, ya, dari beliau mewakili atas nama Bapenda Provinsi Jawa Tengah kemarin juga melakukan penyerahan di sini juga. Kemudian rutin dari Habib Hasan Toha Putra sekeluarga
juga menyerahkan di sini. Kemudian dari Udinus juga selalu diserahkan di sini satu. Meskipun di MACT juga dapat, tapi selalu di sini dapat satu. Kemudian dari jamaah yang lain, alhamdulillah banyak masih mempercayakan untuk disembelih hewan korbannya di Masjid Agung Kota Semarang. Kemudian untuk cara pembagiannya Pak Wali kami laporkan, memang tahun lalu atau tahun-tahun sebelum ini dilakukan pertama untuk hewan korban itu setelah dipotong-potong kemudian dibungkus. Pertama dibagi untuk yang menitipkan hewan. Kita bagi sekitar 10 bungkus atau 15 bungkus untuk dibagikan di kampungnya masing-masing. Kemudian yang kedua, masyarakat yang ada di sekitar Kauman. Tentunya yang masyarakat yang memang kita pandang untuk perlu dibantu untuk mendapatkan daging korban itu. Kemudian dari yayasan-yayasan panti asuhan, dari pondok pesantren, kemudian dari organisasi-organisasi kemasyarakatan yang mengajukan proposal ke sini Pak Wali. Nah, kenapa ini dilakukan demikian? Karena dalam rangka menghindari pengelompokan. Jadi yang kita tiadakan sekarang adalah yang masyarakat umum yang antri. Nah biasanya itu nyun sewu Pak Wali sampai 5.000 Pak Wali. Itu sepanjang jalan Kauman, dari masuk mulai dari jalan Kauman nanti keluarnya di sini. Nah, itu maaf di Bata bukan di belakang ini. Jadi jalan ini terus masuk di gang Toko Bata itu. Itu subhanallah Pak Wali yang antri di jalan Kauman itu hampir sampai Keranggan Pak Wali. Nah, untuk menghindari pengelompokan atau kumpulan massa yang sedemikian rupa, maka untuk tahun ini di samping tadi yang sudah saya sampaikan, kami mohonkan dari masyarakat sekitar mereka sendiri, kalau memang mau minta ke sini perwakilan lewat RT RW-nya, nanti kemudian baru kita bagikan. Nah, oleh karena itu untuk hari esok insya Allah tidak ada pembagian yang seperti itu. Jadi kita batasi hanya yang tadi mengajukan proposal, yang pondok-pondok, yayasan panti asuhan maupun yayasan-yayasan atau ormas yang memang membutuhkan untuk masyarakat di lingkungannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, bahwa untuk tahun ini meskipun berkurang dibandingkan tahun lalu, insya Allah manfaatnya tetap akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, terutama yang membutuhkan bantuan dalam masa pandemi COVID seperti sekarang ini. Saya kira itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pak Yai Hanif, seluruh keluarga besar Masjid Agung Semarang yang selalu saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, Bunyai, dari keluarga besar keluarga besar Habib Toha Putra yang selalu saya hormati, saya mengajak Bu Wakil beserta Pak Alwin Heverita Gunaryati Rahayu, ada Bu Ketua PKK, Pak Sekda beserta Sekda. Mohon maaf nggak kelihatan, bukan ya Bu, ternyata bukan Pak Yai, dalam kinten Bu Sekda. Yeah. Kawan-kawan Pemkot, Bapak Ibu, poros derek tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dalam kesini Pak Yai, mewakili rencang-rencang pemerintah Kota Semarang, badai mengantarkan korban hasil gotong royong dari seluruh warga besar pemerintah Kota Semarang yang kemarin terkumpul dan bisa kita belanjakan
bisa kita belanjakan 9 sapi, 59 ekor kambing. Yang 3 sapi kita titipkan untuk bisa disembelih dan dibagikan di Masjid Agung Semarang, Baitur Rahman, dan Masjid Agung Jawa Tengah. Sisanya insya Allah hari Senin kita akan sembelih di kantor kami, di Balai Kota. Memang karena sekarang sedang pandemi COVID, mekanismenya harus dirubah sedemikian rupa. Saya setuju seperti yang disampaikan Pak Yai Hanif, mulai pendistribusiannya. Ini sudah tidak bisa kita buka biak secara umum, tapi pasti harus diatur, kalau perlu jam-jamnya, kalau perlu diantar door to door, kalau perlu juga dibuat perwakilan-perwakilan, supaya maksud kita baik, membagikan daging kurban untuk kemaslahatan umat, jangan sampai ada persoalan di kemudian hari. Yang berikutnya dalam juga titip persoalan pendistribusian Pak Yai. Saat menikah kan kita coba mengikuti era globalisasi. Isunya adalah go green. Jadi yang di Pemkot dan mudah-mudahan di Masjid Agung Semarang nanti nggak ada plastik Pak Yai. Ngagem besek, godong jati nggak saged, atau yang dari lingkungan yang lain yang nanti bisa mudah untuk didaur ulang lagi. Kalau itu bisa dilakukan, alhamdulillah, pasti sangat membantu kota ini, terutama di dalam mengatasi persoalan sampah. Yang ketiga, dalam mewakili masyarakat Semarang, titip kagem Pak Yai dan para ulama yang lain, nyuwun doa. Mudah-mudahan kota ini bisa dijauhkan dari bala bencana, khususnya dari penyakit yang namanya COVID-19. COVID ini barang yang jelek dalam kita. Barangnya ketok, wujudnya rak ketok, tapi ceritanya kadang-kadang medeni. Nah, dalam nyuwun doanya, COVID ini segera jauh di Semarang, supaya kita bisa kemudian melanjutkan pembangunan dan menuju masyarakat yang semakin sejahtera, juga insya Allah Semarang yang semakin hebat. Matur nuwun, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang menandakan sapi di Masjid Kauman ini sudah diperiksa dan dinyatakan sehat oleh Dinas Pertanian. Untuk mengetahui tulisan sehat atau tidaknya, kita bisa menggunakan aplikasi barcode yang di-download dari Play Store. Coba kita barcode ya. Nanti akan ada tulisan hewan ini dinyatakan sehat oleh Dinas Pertanian Kota Semarang.